Salam, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan buat kita di minggu hari ini terambil dari Hosea pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Dikatakan firman Tuhan demikian. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisril kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisril, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapih Lo Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, "Kamu ini bukanlah umatku," akan dikatakan kepada mereka, "Anak-anak Allah yang hidup." Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pimpinan. Lalu mereka akan menduduki negeri ini, sebab besar hari Yisrael itu. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, "Ami," dan kepada saudara-saudaramu perempuan, "Ruhama." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ada istilah dalam Alkitab dalam memahami khusus kitab Hosea ini yang disebut dengan tindakan ibarat. Tindakan ibarat memberikan pengertian bahwasanya bahwa pernikahan antara seorang nabi yang kudus, yang tulus hati, yang setia kepada Allah dengan seorang perempuan sundal yang bernama Gomer adalah tindakan ibarat antara umat Israel bersama-sama dengan Allah. Bangsa Israel waktu itu begitu hebatnya ekonominya, begitu sejahteranya umat di Israel Utara, tapi mereka berdua akan Allah. Mereka menyembah Allah Yahweh pencipta langit dan bumi, tapi di satu sisi mereka setia menyembah Baal, sehingga terjadilah kehidupan
yang tidak jelas di antara mereka. Namun demikian Allah Yahweh tetap setia kepada bangsa Israel. Allah tetap mengasihi bangsa Israel dan tidak mau meninggalkan umatnya. Namun umat terus menyembah Allah sembari mereka menyundalkan dirinya kepada Baal, tetap menyembah Baal. Demikian juga dengan Gomer sebagai perempuan sundal, diperintahkan oleh Allah kepada Hosea, pergilah, kawinilah perempuan sundal itu dan lahirkanlah anak-anak sundal. Saudaraku yang kekasih, perintah ini menyayat hati dari seorang nabi, yakni Hosea. Perintah ini amat menyakitkan. Perintah ini sungguh-sungguh memperlihatkan sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang hamba Tuhan. Namun demikian, oleh karena perintah Allah, apapun itu, seorang nabi yang setia kepada Allah, hal itu harus dilakukannya. Saudaraku yang kekasih, pernah demikian Allah berfirman kepada Yesaya, bahwasanya Yesaya harus berjalan kaki selama 3 tahun dengan tanpa alas kaki, dengan tanpa busana. Dan pernah Allah berfirman kepada Yeskiel supaya Yeskiel makan roti di atas dari kotoran manusia. Dan pernah Allah berfirman kepada nabi yang lain supaya dia seperti Yeremia, tidur tapi miring. Pernah Allah juga berfirman kepada nabi yang lain supaya tidur tapi miring posisinya. Banyak hal yang sungguh-sungguh membuat alat Tuhan, suruhan Tuhan untuk menghadapi sesuatu yang tidak mungkin akal manusia. Tapi justru di hadapan Allah, hal seperti itu harus dilakukan oleh orang-orang suruhan Allah sendiri. Saudaraku yang kekasih, perintah untuk mengawini perempuan sundal seperti Gomer yang melahirkan anak sundal, seperti yang dikatakan tadi, adalah tindakan ibarat. Tindakan antara Allah kepada umat Israel. Umat Israel yang sudah sungguh-sungguh meninggalkan Allah, tapi tetap juga memanggil Allah Yahweh. Karena itu kalau kita melihat dalam ayat-ayat yang kedua sampai ayat yang ketujuh, bahwasanya di sana diperlihatkan ada 3 orang anak dari Hosea bersama dengan Gomer, tapi ketiga anak itu diberikan oleh Allah namanya, dan setiap nama dari ketiga anak itu memberikan pengertian bahwa Allah tidak lagi mencintai, tidak lagi mengasihi bangsa Israel. Saudaraku yang kekasih, pertama nama anak itu dikatakan Yisrael. Kalau kita melihat dalam ayat yang keempat sampai ayat kelima, anak yang pertama diberikan nama Yisrael, yang berarti bahwasanya tinggal sedikit waktu lagi aku akan menghukum bangsa Israel. Ada nampaknya satu tekanan kepada bangsa Israel karena mereka bermain-main, karena mereka menyundalkan Allah, seperti Gomer yang seolah-olah tidak mau tahu, yang sudah memiliki suami, sang nabi yang begitu setia kepada Allah, tapi terus melakukan tindakan yang tidak baik di mata Allah, di mata manusia, masih terus bersundal kepada orang, kepada masyarakat. Siapa yang selera dan mau untuk melakukan yang tidak baik dengan dia sendiri. Setelah itu Gomer melahirkan anak yang kedua lagi, yang disebut namanya Lo Ruhama. Lo artinya tidak. Artinya Allah tidak lagi menyayangi bangsa Israel. Seolah-olah ada ketaman pemutusan cinta kasih Allah. Perkawinan itu sungguh berat di mata Hosea dan keluarganya. Hubungan kekeluargaan itu betapa beratnya, menekan justru dari Allah ke pihak Hosea dan kepada keluarganya. Namun dia sadar bahwa keadaan itu disebabkan oleh sang keluarganya. Barangkali betapa banyaknya umat percaya di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, oleh karena keluarga, apakah istri ataukah suami yang bertindak bersundal sesama umat manusia, bersundal dalam hal iman,
namun seperti Hosea masih saja harus setia untuk menemani, masih saja harus setia terhadap pernikahan walaupun tekanan terus menerus, harus setia kepada perkawinan atas nama perintah Allah dalam kehidupan mereka sendiri. Adakah di antara kita, di antara saudara-saudara yang sedemikian? Firman Allah ini menekankan tetaplah setia, karena Allah tetap setia kepada kita umatnya. Saudaraku yang kekasih, dalam ayat yang berikutnya diperlihatkan bahwa pasangan ini kembali melahirkan, memperoleh berkat anak-anak yang ketiga, yang dikatakan Allah juga, Allah langsung berikan namanya Lo Ami. Lo Ami berarti bukan lagi umatku. Padahal kalau kita melihat kepada Ulangan 6 ayat 6, Allah pernah mengikat janji dengan bangsa Israel bahwa kamulah umatku dan akulah Allahmu. Kini di fase kehidupan pernikahan Hosea dan Gomer, Allah sepertinya menggugat janji itu. Begitu dalam keberdosaan dari umat Israel, begitu dahsyat di mata Allah peristiwa menduakan Allah, hingga Allah mengatakan Lo Ami, bahwa kamu bukan lagi umatku. Saudaraku yang kekasih, oleh karena itu firman Tuhan ini mengajak kita untuk berefleksi, untuk melihat bagaimana sebenarnya kondisi kehidupan iman percaya kita yang sebenarnya. Apakah kita sering meninggalkan Tuhan, menduakan Tuhan, hingga Tuhan mengatakan bahwa saudara bukan umatku lagi, bahwa saudara bukan lagi bangsaku lagi, bahwa saudara bukan lagi di dalam arena wilayah pertanggungjawaban Allah lagi. Namun demikian, jikalau ada pasangan kita, keluarga kita yang terus setia, jangan berhenti. Kesetiaan kita akan mengubah pandangan Allah. Demikian juga yang kita lihat dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 dalam firman Tuhan ini. Ternyata Allah mengubah pandangannya, dan akhirnya Dia memberikan janji keselamatan kepada umatnya, umat yang setia karena perjuangan sang pilihan Allah, yakni Hosea. Biarlah saudara setia sampai akhir hidup. Tetaplah saudara setia kepada pasangan saudara, kalaupun ada yang sungguh-sungguh mengabaikan nilai-nilai iman pernikahan itu, ada yang mengabaikan nilai-nilai tradisi pernikahan itu, tapi tetaplah setia, karena Allah pada akhirnya tetap akan memberkati, mempertimbangkan kehidupan orang yang setia. Dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang 12, Allah menjamin kesuburan, Allah menjamin kehidupan, Allah kembali memberikan jumlah umat yang besar di Israel Utara, karena ada anaknya yang setia kepada Allah sendiri. Dikatakan Allah bahwasanya engkaulah umatku, engkaulah umat yang memperoleh berkat di dalam hidup dan bangsamu. Biarlah kita orang yang sungguh-sungguh menjadi yang memperoleh berkat, memperoleh pengampunan yang dari Allah, karena Yesus Kristus anaknya telah datang bersama-sama kita, menjemput kita, mengambil kita kembali. Dan mari datang sadari semua perilaku yang tidak baik, dosa kita hadapan Allah, supaya kita menjadi kembali umatnya, penerima anugerah yang sungguh-sungguh luar biasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas firman Tuhan yang menggugah kami, agar kami tetap setia dan kami menjadi pewaris cinta kasih Allah dan berkat Allah, karena kami adalah umat Allah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.